wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melanjutkan pembahasan fikih kita. Bukan melanjutkan, ini baru perdana awal pertama kita mulai masuk pembahasan fikih. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memahami dan mengetahui pada pertemuan yang lalu di mana untuk bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengilmui ibadah tersebut. Karena sebuah ibadah yang tidak dibangun di atas ilmu, maka kemungkinan ditolaknya akan lebih dominan. Hadis yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, seorang Arab Badui yang tak kala dia solat di masjid Nabi SAW, Nabi SAW memerintahkan dia untuk mengulangi solatnya. Irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi solat kamu, belum solat sampai berapa kali? Sampai 3 kali. Dia solat, kemudian kembali lagi kepada Nabi mengucapkan salam, kemudian Nabi juga menyatakan irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Ulang solat kamu belum solat. Nabi menganggap gerakan yang dia lakukan, ibadah solat yang dia tegakkan, Nabi menganggap itu belum solat. Kenapa? Jawabannya adalah karena solatnya tidak dibangun di atas ilmu. Sehingga setelah sampai 3 kali baru orang Arab Badui itu menyatakan, ya Rasulullah la uhsinu ghaira. Wahai Rasulullah, saya nak mampu lagi solat lebih baik ketimbang ini. Fa'allimni, ajarkan aku, berikan ilmunya kepada aku. Menjelaskan kepada kita bahwa untuk bisa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa ibadah kita berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berupaya untuk membangun ibadah tersebut di atas ilmu. Maka awal malam ini adalah pertemuan pertama kita untuk membahas tentang fiqh, yaitu pembahasan seputar ibadah amaliyah kita yang kita lakukan sehari-hari, yang kalau kita melihat kepada kitab-kitab para ulama, kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama, maka kita akan mendapati awal pembahasan dalam kitab fikih adalah at-taharah. Iya. Kalau barangkali di antara kita ada yang bertanya, kenapa Ustaz pembahasan fikih itu dimulai dengan taharah? Bukankah ibadah yang terpenting bagi kita adalah solat? Kenapa tidak dimulai dari solat? Padahal setelah syahadatain, mengucapkan 2 kalimat syahadat di dalam rukun Islam, apa yang kedua? Solat. Kenapa dalam pembahasan fikih tidak dimulai dengan pembahasan solat? Maka kita nyatakan ada 2 penyebab kenapa kita harus membahas bab taharah terlebih dahulu sebelum pembahasan yang lain. Ada 2 penyebabnya. Yang pertama, sebagaimana yang sudah kita pahami bersama, bahwa taharah itu adalah syarat mutlak untuk sahnya ibadah solat kita. Bahkan Nabi SAW menyebutkan itu adalah miftahus solat, pembuka solat. Di dalam sebuah hadis keluarkan oleh Imam At-Tirmidzi contohnya,
Nabi SAW bersabda, miftahus salatit tuhur. Pembuka solat itu adalah dengan taharah, bersuci. Wa tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Dan pengharaman solat itu dimulai dengan takbir, yaitu takbiratul ihram, dan penghalalannya dimulai dengan at-taslim, salam. Di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan miftahus solat, pembuka solat itu adalah taharah, ya, bersuci. Di mana sehebat apapun ibadah solat seseorang, sehebat apapun ibadah solat seseorang, sebanyak apapun dan selama apapun bacaan solatnya, bacaan ayatnya di dalam solat, namun kalau sekiranya taharahnya tidak benar, taharahnya tidak sah, maka akan menyebabkan solatnya tidak sah. Itu mutlak. Sekhusyuk apapun seseorang di dalam melaksanakan ibadah solat, serajin apapun seseorang melaksanakan ibadah solat, namun kalau seandainya taharahnya tidak benar, tidak sah, maka akan menyebabkan ibadah solatnya tersebut, letihnya dia dalam menegakkan solat tersebut sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW telah menyebutkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak akan diterima solat seseorang tanpa bersuci. Ya, tanpa bersuci, sehebat apapun ibadah solatnya. Maka kalau seandainya ibadah solat itu adalah ibadah yang wajib, bahkan dia adalah rukun Islam kita, ya, pondasi Islam kita, yang Nabi menyatakan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Salah satu dari yang 5 tersebut wa iqamis shalah, yaitu menegakkan solat. Maka kita nyatakan kalau sekiranya ibadah solat itu adalah perkara yang wajib bagi kita, bahkan dia adalah rukun dari rukun-rukun Islam, maka dan tidak akan bisa kita menegakkan ibadah solat tersebut kecuali dimulai dengan taharah, dengan sahnya taharah kita. Maka ini pun menunjukkan bahwa mempelajari taharah ini pun juga wajib. Faedah usul fiqh menyatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perkara yang wajib yang tidak akan mungkin bisa kita laksanakan kecuali dengan sebuah perkara, maka yang perkara yang kedua ini pun juga menjadi wajib. Faham sampai di sini? Solat 5 waktu wajib bagi kita. Namun tidak akan mungkin kita menegakkan solat 5 waktu yang wajib ini kecuali dengan taharah. Berarti bertaharah, mempelajari taharah ini pun juga wajib. Karena tidak akan mungkin kita bisa menegakkan perkara yang wajib kecuali dengan taharah tersebut. Ditambah lagi pelajari bab taharah karena orang yang mengabaikan taharah, perhatikan ini pembahasan penting ini. Orang yang mengabaikan taharah, bersuci, maka bisa menjadi penyebab dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di akhirat, di alam kubur, seseorang yang mengabaikan taharah sudah mendapatkan azab. Ya, sebagaimana hadis yang menceritakan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu maqal, berkata Abdullah bin Abbas, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya melewati 2 kuburan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahuma la yu'adzaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu langsung bersabda, sesungguhnya 2 penghuni kubur ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Sesungguhnya dia tidaklah diazab lantaran perkara yang besar. Para ulama kita menyebutkan apa maksud dari ungkapan Nabi ini. Apakah bersuci dari taharah ini bukan perkara yang besar? Kata para ulama kita bukan itu maksudnya. Nabi menyatakan innahum la yu'adzabani bikabir. Sesungguhnya 2 orang penghuni kubur ini diadab bukan antara perkara yang besar. Maksudnya kata para ulama kita, karena penghuni kubur ini dahulu dia menganggap ini perkara yang
Jadi bukan perkara yang besar menurut anggapan mereka, sehingga mereka mengabaikan, melalaikan. Lantaran inilah mereka diazab. Padahal dia adalah perkara yang besar dalam Islam. Ya, yang besar dalam Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk bertoharoh. Di dalam surah Al-Mudaththir, siapa yang hafal? Wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu wahai Muhammad, maka sucikanlah. Allah perintahkan Rasulnya untuk bersuci. Para ulama ahli tafsir berselisih pendapat di situ. Apa maksud dari bersuci di sini? Apakah Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersuci dari kotoran, atau bersuci dari hadas, bersuci dari najis maknawi, yaitu kesyirikan? Maka para ulama, Imam Ibnu Katsir menyebutkan ke seluruh makna yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir ini masuk dalam makna ayat ini, di mana Allah memerintahkan Rasulnya untuk mensucikan pakaiannya dari kotoran, dari najis, dan mensucikan badannya dari kesyirikan. Ya, baik. Ternyata Allah memerintahkan Rasulnya untuk bersuci, menunjukkan ini bukanlah perkara yang ringan, tapi dia perkara yang besar. Namun kenapa Nabi tadi mengungkapkan innahuma la yu'adzabani fi kabir? Sesungguhnya penghuni kubur ini tidak diazab lantaran perkara yang besar. Ini menurut pandangan mereka dulu ketika hidup. Kemudian Nabi SAW menyebutkan setelahnya. Apa kata Nabi setelahnya? Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Apa penyebabnya? Adapun penghuni kubur ini, kata Nabi, dia diazab dahulu lantaran tidak bersuci tak kala selesai dari buang air kecil. Ya, paham sampai di sini? Ternyata orang yang tidak bersuci selesai dari buang air kecil, tidak istinja dia, atau tidak istijmar dia, setelah selesai dari buang air kecil, ternyata perkara ini yang menyebabkan seseorang diazab di alam kubur. Ya. Dan alangkah banyaknya pada saat sekarang ini orang yang mengabaikan perkara ini. Betul apa tidak? Selesai dari buang air kecil, dia tidak peduli untuk bersuci, untuk cebok, ya, untuk istinja. Apa yang menyebabkan semua ini terjadi? Apa yang menyebabkan semua ini? Lantaran mereka abaikan dan tidak mengilmui tentang taharah. Ya, maka ini menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya bagi kita untuk mempelajari at-taharah, karena orang yang tidak mengerti tentang taharah bisa mengantarkan dia kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan orang pada saat sekarang ini, kalau buang air kecil, orang yang selesai buang air kecil, dia berhadas, bernajis atau berhadas? Belum lanjut pembahasannya, nantilah, tidak usah ditanya sekarang. Pertanyaan kami sekarang, orang yang selesai dari buang air kecil, dia itu bernajis, betul? Najisnya adalah najis sedang. Ya, nanti pembahasannya. Baik, mana yang lebih berat najisnya, orang yang selesai buang air kecil atau orang yang dijilati anjing? Mana yang lebih berat? Dijilati anjing. Dan betapa banyak kaum muslimin pada saat sekarang ini dia tidak mengerti masalah taharah. Dia anggap ketika dia bermain-main dengan anjingnya, dijilati oleh anjingnya, kemudian mandi nanti, itu sudah membersihkan badannya. Padahal dalam pandangan syariat itu belum bersih. Ya, belum bersuci dia dalam pandangan syariat. Walaupun dia habiskan 1 botol sabun itu, habis air di baknya itu 1 bak itu, belum. Karena Nabi SAW menyatakan, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu 7 marratin ulahunna bit turab. Apabila salah satu bejana kalian dijilati oleh anjing, maka cara mensucikannya, kata Nabi, basuh 3 kali, salah satunya dengan tanah. Kalau ada orang membasuh 10 kali bejananya dengan air dicampur dengan sabun, sah apa tidak? Suci apa tidak? Tidak, karena Nabi mensyaratkan apa? Salah satunya dengan tanah.
Maka alangkah banyaknya orang-orang yang diancam dengan azab di dalam kubur lantaran tidak bersuci lantaran tidak bersuci dari najis. Kalau orang yang tidak bersuci dari najis sedang saja dia mendapatkan azab, maka apalagi orang yang tidak mempedulikan bersuci dari najis berat. Ini penting untuk mempelajari bab taharah. Kemudian seiring dengan itu juga dari alasan kenapa kita mempelajari bab taharah adalah karena bersuci itu adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui bersuci kita akan bisa ada peluang bagi kita meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Melalui bersuci menjadi peluang bagi kita untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul." Nah, itulah banyak orang salah baca mutatahirin. Bukan mutatahirin. Baru huruf ta. Ta dulu, bukan to keduanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu pentingnya belajar bahasa Arab. Sehingga ada asa sabui ya. Allah menyatakan sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kita teringat dengan hadis Bilal bin Rabah. Tak kala Nabi SAW bertanya kepada Bilal, "Ya Bilal, ayyu amalin amaltahu fil Islam?" Wahai Bilal, amalan apa yang engkau lakukan di dalam Islam ini? Fa inni qad sami'tu duffana 'alaika fil jannah. Wahai Bilal, sesungguhnya aku sudah mendengar bunyi telapak sandalmu berjalan di sorga. Ya, padahal ketika itu Bilal masih di dunia. Dan Nabi sudah mendengar bunyi telapak sandalnya Bilal bin Rabah. Ya. Bilal bin Rabah terkenal dengan seorang budak, bukan orang yang berpangkat besar dia. Orang budak hitam, tapi dia penghuni surga. Jadi jangan bangga-bangga kalau awak gagah dan cantik di siko. Apa gunanya gagah dan cantik kalau itu yang akan mengantarkan awak ke dalam kobaran api neraka jahanam. Ya, karena surga tidak bisa diraih dengan wajah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak memandang kepada wajah dan harta kalian. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah memandang kepada amalan kalian dan hati kalian. Baik. Maka Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Wahai Bilal, apa yang kau lakukan? Amalan apa yang kau lakukan dalam Islam?" Fa inni qad sami'tu dufana 'alaika fil jannah. Karena aku sudah mendengar bunyi telapak sandalmu berjalan di surga. Kemudian kata Bilal, "Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang aku kira bisa mengantarkan aku kepada seperti itu, kedudukan seperti itu, mengantarkan ke surga, kecuali tidaklah aku berhadas, kecuali ketika itu aku berwudu, bersuci. Kemudian aku ikuti setelahnya dengan solat 2 rakaat. Solat sunnah yang tidak Allah wajibkan kepada aku." Lihat, ternyata praktek amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah, di mana dia menjaga wudunya, dia bersuci, kemudian melanjutkan setelahnya dengan solat sunnah yang dikenal dengan solat sunnah wudu. Ternyata inilah yang mengantarkan Bilal ke dalam surga. Karena memang Allah telah menyatakan bahwa melalui taharah Allah akan mencintai kita, bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa alasan kita mempelajari bab taharah? Penting mempelajari bab taharah tadi? Berapa alasannya? Berapa alasannya? Yang enggak nulislah kita tanya. Abu Zikri.
Ya, berapa alasan tadi? Kalau enggak, kum fil amam. Baik, berapa alasan tadi? 3. Ikut belum berlalu 1 minggu lagi. Berapa menit baru berlalu? Baik, 3. Silakan. Yang pertama apa? Iya, karena taharah adalah menjadi syarat mutlak untuk sahnya ibadah solat kita. Sehingga kalau solat kita dituntut, maka berarti juga dituntut bagi kita untuk mempelajari taharah. Baik, yang kedua apa? Orang yang mengabaikan taharah maka bisa menyebabkan dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga? Iya, melalui taharah bersuci kita dapat meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan at-taharah? Secara bahasa, yang dimaksud dengan taharah itu adalah an-nadhafah. Apa? An-nadhafah. Apa artinya an-nadhafah? Bersih. Secara bahasa. Ya, at-taharah secara bahasa artinya adalah an-nadhafah, bersih. Suci. Walaupun demikian bukan berarti kita menyatakan hadis yang populer di kalangan masyarakat kita, an-nadhafatu minal iman. Ya, bahkan dituliskan di sekolah-sekolah. Biasanya di sekolah-sekolah Islam biasanya. Kita pergi ke SDIT, ke MIN, atau ke TK Islam, atau ke MTS, ke MAN. Biasanya sangat rentang kita melihat ada tulisan di situ an-nadhafatu minal iman. Kalau sebatas tulisan tidak masalah. Ya. Tapi kalau di situ tertulis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nadhafatu minal iman, ini lain pasalnya. Menyandarkan kepada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dikaji. Betul tidak ini ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa arti an-nadhafatu minal iman? Kebersihan itu separuh atau sebahagian dari iman. Maka para ulama ahli hadis kita menyebutkan hadis dalam ungkapan an-nadhafatu minal iman, walaupun ini populer, namun ini adalah hadis yang sangat lemah. Sehingga dengan sangat lemahnya hadis ini tidak boleh bagi kita untuk menyandarkan kepada ungkapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, padahal Rasulullah tidak bersabda seperti itu. Berarti kita telah menyandarkan sesuatu kepada Nabi SAW yang itu bukan dilakukan, bukan diucapkan oleh Nabi SAW. Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim dan ashabus sunan yang lain, bahkan sampai para ulama kita menyebutkan ini adalah hadis mutawatir lafzi. Mutawatir itu ada dua. Ada mutawatir maknawi. Redaksi hadisnya banyak, namun maknanya satu. Ada mutawatir lafzi, memang lafaznya itu, tapi banyak yang meriwayatkan dalam setiap tingkatan-tingkatan itu. Ya, 40 orang sahabat lebih. Kemudian generasi tabi'in pun juga lebih daripada 40 orang. Tabi'in sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW dalam hadis mutawatir ini? Man kadzdzaba alayyan muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atasku dengan sengaja, kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapkan tempat duduknya di dalam kobaran api neraka. Ya, maka tidak boleh kita. Dan ini populer di bulan Ramadan. Buya-buya, ya, kiai-kiai, ustaz-ustaz menyampaikan hadis-hadis yang lemah, bahkan sebagian ada yang maudhu bulan Ramadan. Padahal ini ancamannya keras. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, kata Nabi, siapkan tempat duduknya di neraka. Baik. Ini dia sebatas secara bahasa. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit lagi.
Walaupun hadis an-nazafatu minal iman itu adalah hadis yang lemah, namun bukan kita menyatakan berarti dia kotor-kotor, Ustaz. Bukan itu maksudnya. Ya. Namun secara maknanya itu benar. Karena ada hadis yang sahih yang menyatakan Nabi SAW bersabda, at-tahuru syatrul iman. Ini yang lafaz yang benarnya seperti ini. At-tahuru syatrul iman. Nabi tidak menggunakan an-nadzafah, tapi at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman. Baik. Kata para ulama kita, ungkapan Nabi at-tahuru syatrul iman ini jauh lebih dalam maknanya ketimbang kalimat an-nadzafatu minal iman. Kenapa? Karena an-nadzafah, kebersihan itu hanya sebatas yang tampak, yang zahir, sebatas bahagian luar. Ya. Namun at-tuhur, kesucian itu tidak hanya sebatas zahir yang bersih, akan tetapi batin pun juga bersih. Maka Nabi menyebutkan yang sebahagian dari iman itu adalah yang bersih luar dan dalam. Ya, yang bersih luar dan dalam. Orang yang tidak hanya fokus memperhatikan kebersihan luar saja, tapi pun juga fokus memperhatikan kebersihan dalamnya. Baik, kita lanjutkan. Ini secara bahasa. Apa tadi secara bahasa? Bersuci, an-nadzafah, bersih, gitu ya. Baik, secara istilah. Secara istilah, irtifa'ul hadathi wa zawalun najas. Irtifa'ul hadath wa zawalun najas, yaitu terangkat atau mengangkat hadas dan hilangnya najis. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Pembahasan fikih tidak bisa tidak, kita harus mengkaji sampai sedalam-dalamnya. Karena dengan itu kita akan betul-betul faham nanti. Jadi yang hanya sekadar mendengar saja, tidak namu fokus, ruginya. Apa tadi makna toharo dari segi istilah? Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Faham tak? Dua bahasa ini dibedakan. Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Siapa yang bisa menebak perbedaan dua ini? Mengangkat hadas dan hilangnya najis. Hilang? Kalau angkat, tidak hilang loh. Teman-teman itu jadi dia. Baik. Di sini dia. Para ulama menggunakan kata-kata irtifa, irtafa'a yartafi'u irtifa'an, mengangkat hadas. Kata-kata mengangkat hadas di situ ada terkandung makna kesengajaan. Mengangkat, sengaja dia untuk mengangkat hadas, berarti dia berniat untuk mengangkat hadas. Seseorang yang bersuci dalam rangka mengangkat hadas namun dia tidak berniat, sah apa tidak? Tidak sah. Terangkat hadasnya apa tidak? Tidak terangkat. Contoh, ada orang inyo dalam kondisi junub. Dia berhadas apa bernajis? Berhadas. Hadasnya kecil apa besar? Hadas besar. Cara bersucinya harus mandi, kan seperti itu. Baik. Ketika dia dalam kondisi junub, ternyata dia belum sempat mandi, turun hujan lebat dan dia ada keperluan, waduh, pakaian saya di luar. Maka bergegaslah dia keluar. Tak, ngambil pakaian. Ternyata belum selesai ngambil pakaian, hujan turun lebat sampai basah kuyup pakaiannya, badannya. Dengan pakaian tadi pun juga basah kuyup. Ketika di dalam rumah dia menyatakan, oh, saya sudah suci dari hadas besar.
Apa buktinya? Saya sudah basah kuyup. Sah? Sah? Kenapa? Karena dia tidak berniat tadi untuk mengangkat hadas. Contoh yang kedua, ada orang dalam kondisi berhadas tadi, ya kan? Woi, turun hujan labe. Ambo mandi-mandilah untuk mengangkat hadas besar. Pailah nyo mandi-mandi, tak ada sabun segala macam sampai basah kuyup selesai, kemudian dia kembali ke rumah, diganti pakaiannya, kemudian dia berwudu pergi salat. Sah? 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 Sah. Jangan ragu-ragu. Apa yang membedakan dua ini? Niat. Karena hadas tidak bisa diangkat kecuali dengan menyengajakan. Sehingga bahasanya di situ mengangkat hadas. Berbeda dengan zawalun najas. Zawalun najas itu dari kata-kata zala yazulu, yaitu hilang, bukan izalatun najas. Kalau izalatun najas itu artinya menghilangkan, tapi kalau zawalun najas itu artinya hilang najis. Dari kata-kata hilang najis berarti untuk bersuci dari najis tidak diharuskan harus menyengajakan, harus meniatkan. Akan tetapi yang dituntut dari bersuci dari najis adalah dengan hilangnya najis tersebut. Apa contohnya? Contoh, ketika kita memakai pakaian, pas mau berangkat ke masjid kita menggendong anak kita, ternyata dia pipis, kenalah pakaian kita, misalnya kena kain sarung kita, kemudian setelah itu kain sarung kita taruh di luar, ya, kita taruh di luar, kemudian kita ganti, kita pergi sholat. Ternyata ketika kita berangkat sholat itu turun hujan, curur, ya. Selesai kita sholat, ternyata hujan berhenti. Kemudian datang pane. Ketika kita hendak sholat asar, kita ambil kain sarung yang di luar tadi, seret, kita bawa sholat. Sah sholat kita? Suci kita dari najis? Suci. Kenapa? Karena najis tadi sudah hilang dengan turunnya hujan tadi. Ada niat kita untuk menaruh di luar supaya disucikan oleh hujan? Tidak. Paham sampai di sini? Baik, maka ini dia pembedanya. Maka para ulama ketika mendefinisikan apa itu thaharah secara istilah, irtifa'ul hadath wa zawalun najas. Ya. Sebelum kita panjang lebar membahas masalah hadas, kita kembali dulu kepada najis. Karena nanti akan muncul pertanyaan, apa itu hadas dan apa itu najis. Harus bisa membedakan. Karena cara bersuci dari dua ini berbeda. Dan sekian banyak kaum muslimin tidak bisa memilah-milah. Kamu tidak tahu yang hadir malam kini bisa memilah-milahnya awak calik bekok di pengat akhir. Najis. Para ulama kita menyebutkan najis itu ada dua. Ada najis ma'nawi dan ada najis hakiki. Ada najis ma'nawi, ada najis hakiki. Mana dia najis ma'nawi? Dan kedua-duanya kita dituntut untuk bersuci dari dua najis ini. Mana dia najis ma'nawi? Yaitu najis yang tak terlihat. Dia berupa sifat. Sifat apa Ustaz? Yaitu sifat kesyirikan dan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 28. Surat At-Taubah ayat 28, di situ ada penggalan ayat Allah berfirman, "Innamal musyrikuna najisun." Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, najisun kata Allah. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Pertanyaan yang muncul, apakah maksud najis di sini adalah jasad orang musyrik itu najis? Tangan, rambutnya itu yang najis? Sehingga ketika kita bersenggolan dengannya kita harus
badan saya terkena najis karena bersentuhan dengan orang kafir. Berarti saya harus membersihkan badan saya. Seperti itu? Tidak. Yang najis di sini bukan jasadnya orang kafir. Jasadnya orang kafir itu bukan najis. Karena jasad manusia itu sama, baik kafir maupun tidak. Ya, maka tidak najis. Buktinya Allah bolehkan untuk laki-laki yang beriman menikahi wanita ahlul kitab. Betul apa tidak? Allah bolehkan dalam Al-Quran. Kalaulah seandainya orang kafir itu ahlul kitab termasuk orang kafir, kalau seandainya orang kafir itu adalah najis, maka tidak akan mungkin Allah membolehkan wanita laki-laki yang beriman untuk menikahi wanita ahlul kitab. Kemudian betapa banyak ayat dan hadis yang membolehkan kita untuk bermuamalah dengan orang-orang kafir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu dia bermuamalah dengan orang-orang kafir. Ya. Maka berarti yang dimaksud dengan najis dalam surah At-Taubah ini bukanlah jasadnya orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut. Akan tetapi yang dimaksud dengan najis di sini adalah najis maknawi. Najis yang terlihat, yaitu sifat kesyirikan yang ada di dalam diri mereka itu. Selama kesyirikan itu ada di dalam dadanya, di dalam dirinya, maka selama itu mereka masih akan dikatakan oleh Allah sebagai orang yang bernajis. Kenapa orang mukmin di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innal mu'min la yanjus. Sesungguhnya orang mukmin itu bukanlah najis. Kenapa orang mukmin dinyatakan bukan najis? Karena orang mukmin adalah orang yang tidak melakukan kesyirikan, tidak ada syirik maknawi ini dalam dirinya. Ya. Nah, ini dia. Kemudian kata para ulama kita, tuntutan syariat kepada kita untuk membersihkan diri kita dari najis maknawi ini lebih utama lagi ketimbang najis hakiki. Ya. Kalau gitu mana dia najis hakiki? Ini dia pembahasan fikih kita. Najis maknawi masuk dalam area pembahasan akidah, tauhid. Dan najis hakiki masuk dalam area pembahasan al-fiqh. Mana dia najis hakiki? Najis hakiki itulah dia najis yang tampak, yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Itu dia najis hakiki. Baik. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham? Maka pembahasan najis yang akan berlanjut nanti itu adalah najis hakiki. Karena najis maknawi akan masuk dalam area pembahasan akidah. Kemudian baru kita masuk kepada hadas. Masuk kepada hadas. Berarti najis hakiki. Najis tadi apa maksudnya tadi najis tadi? Najis hakiki tadi apa itu? Sebuah benda yang tampak, yang bisa disentuh, bisa diraba, bisa dicium. Bisa, siapa yang mau? Bisa dijilat? Bisa, siapa yang berselera? Itu dia. Sebuah benda yang dapat dilihat, diraba, dicium, ya, yang kalau melekat pada salah satu dari tiga hal akan menghalangi seseorang dari menegakkan solat. Apa itu? Tiga hal itu? Badan, pakaian, kemudian tempat solat. Badan, pakaian, tempat solat. Sampai di sini paham? Paham? Siapa bisa menyebutkan? Antum? Tanpa melihat catatan. Apa itu najis hakiki tadi? Hakiki adalah najis yang dapat dilihat dan dapat dicium. Baik, lanjut. Terus, lanjut. Najis hakiki bisa menghalangi kita dari beribadah melalui tiga hal. Iya. Apa itu yang tiga hal itu? Ketika hinggap di pakaian, hinggap di tubuh, badan,
Iya, tempat solat ya. Bukan di sajadah. Kalau antum tidak solat menggunakan sajadah itu tempat solat ya. Yang sajadahnya situ taruh. Enggak di situ. Wah, solat sih kok. Tempat solat gitu maksudnya. Baik. Berarti sebuah benda yang dapat dilihat, diraba, dicium, apabila dia melekat pada salah satu dari tiga hal, dapat menghalangi seseorang dari menegakkan solat. Sekarang hadas lagi. Apa itu hadas? Al-hadatsu huwa wasfun qaimun bil badan yamna'u minas shalah wa nahwiha mimma tushtaratu lahu at-taharah. Ini definisi disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Syarh Mumti'. Hadas itu adalah sebuah sifat yang melekat pada badan yang dapat menghalangi seseorang dari menegakkan solat, atau yang semisalnya dari jenis-jenis ibadah yang disyaratkan untuknya untuk bersuci. Yang jelas, hadas itu adalah sebuah sifat yang melekat pada badan yang dapat menghalangi seseorang dari menegakkan solat. Berarti hadas itu hanya melekat pada badan. Ada hadas pakaian yang berhadas? Ada pakaian yang berhadas? Ada pakaian yang berhadas? Ada tempat solat yang berhadas? Aduh, tak bisa menggunakan kensaruang kolai. Batu. Kensaruang kolai karena hadas. Ada ini? Tidak. Jadi jangan salah-salah dalam menggunakan bahasa. Karena hadas itu hanya melekat pada badan. Baik, karena sudah terdengar azan, maka pertanyaan pun juga kita undur karena materi belum selesai. Mudah-mudahan pertemuan yang berikutnya bisa kita lanjutkan insyaallah taala. Kami mengharapkan setiap pembahasan fikih ini tolong jangan separuh-separuh dalam mengikuti. Usahakan setiap pembahasan fikih ini kita ikut supaya bisa memahami. Contoh materi kita ini belum tuntas. Kalau besok tidak datang, terpotonglah materinya. Itu ya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan. Kita mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggugurkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita di sisinya. Semoga Allah mudahkan kita untuk memahami syariat Islam ini, dan semoga Allah mudahkan pula kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang telah kita fahami, dan semoga Allah selamatkan kita dari azab kubur, azab api neraka, dan semoga Allah kumpulkan kita semua nanti dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.